Ya. Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-90 Maja Narwastu. Di bulan Natal ini kami merasa terhormat, kami dikunjungi seorang teolog, seorang pendeta yang tidak asing lagi di Sinode HKBP, gereja terbesar di Indonesia, bahkan gereja terbesar di Asia, yaitu Bapak Pendeta Maulinus Siregar, Magister Theologia. Beliau ini tidak asing lagi di HKBP, karena beliau pernah menjadi calon sekjen Sinode HKBP di periode yang lalu. Beliau juga pernah menjadi pendeta HKBP di California, Amerika Serikat. Jadi beliau ini pengalaman internasionalnya dalam melayani tidak diragukan lagi. Beliau ini juga disebut sebagai seorang pendeta plus jurnalis, karena pernah menjadi Kepala Biro Informasi HKBP pada 2007 sampai 2009. Beliau juga pernah menjadi pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata Distrik 16 di Jabar Teng DI Yogyakarta. Pada 2015 sampai 2018, pendeta HKBP Resort Tanjung Sari Distrik 10 Medan Aceh. Dan sekarang beliau melayani di Gereja HKBP Taman Mini Jakarta Timur sebagai pendeta resort atau pimpinan jemaat. Beliau ini seorang teolog yang cukup cerdas, cukup merakyat di HKBP. Karena itu beliau sekarang dipercaya juga di Sinode HKBP sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP mulai periode 2021 sampai 2025. Baik para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan Bapak Pendeta Maulinus Siregar, Magister Theologia, tentang Natal, juga tentang tahun politik, juga tentang pelayanannya. Shalom Pak Pendeta Siregar. Shalom Amang Munte. Apa kabar ya? Baik, puji Tuhan. Ya. Para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan, kami yang mengundang beliau datang, ini kesempatan yang sangat berharga. Sudah berulang kali kami merencanakan untuk bertemu, tapi waktunya baru kali ini. Pak Pendeta, kita akan berbicara tentang, ini sekarang bulan Natal. Ya, kita akan berbicara juga tentang pelayanan Bapak. Boleh tahu bagaimana sebenarnya Bapak ceritanya sehingga menjadi seorang pendeta? Karena tidak semua orang terpanggil menjadi pendeta. Ceritanya panjang dan tentu sekali sangat banyak pengalaman yang saya lalui bersama dengan orang tua saya, seorang pendeta juga. Beliau pensiun sebagai preses di Sidikalang, distrik Dairi, dan cukup lama orang tua saya memang mendidik dengan baik bagaimana hidup seorang anak pendeta. Dan sejak awal tentu saya sudah mendapatkan pengarahan yang baik bagaimana hidup saya sebagai seorang keluarga pendeta, dan dengan contoh-contoh yang sangat konkret, termasuk kerap juga orang tua saya membawa ikut dalam pelayanannya, misalnya ke filial-filial atau jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat yang sangat jauh di daerah pedesaan untuk membawa tasnya, dan kadang-kadang juga mengikut sertakan saya ikut di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan sebagai seorang pendeta. Dan itu memberikan kesan, mengkonstruksi sebuah kesadaran yang tentu tidak tumbuh dengan tiba-tiba, tetapi itu telah terbentuk dari sejak saya lahir. Dan tentu tidak dapat dilepaskan juga seorang ibu, karena saya anak ke-9 dari 9 bersaudara, 8 lainnya adalah perempuan dan saya sendiri laki-laki. Dan ibu saya memang pada waktu itu berjanji memberikan sebuah doa bahwa saya akan dipersembahkan kepada Tuhan, karena jawaban doanya itu terjadi dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu dari seorang pendeta. Oh, jadi karena memang doa seorang ibu sehingga Pak Pendeta Siregar jadi pendeta ya? Itu yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pemahaman saya, bahwa doa ibu saya setiap saat mengingatkan saya dan kembali semakin menguatkan motivasi untuk dapat memenuhi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Iya. Pak Pendeta Siregar, kita tahu bahwa menjadi seorang pendeta itu adalah panggilan. Sekarang anak-anak misalnya banyak yang dibilang supaya menjadi dokter,
ya pengusaha, jadi pejabat segala macam. Ya, tapi Bapak terpanggil menjadi seorang pendeta. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dulu proses masuk sekolah tinggi teologi ya di HKBP Siantar ya? Iya. Nah, sehingga kemudian menjadi pendeta ditabiskan. Bagaimana ceritanya? Mungkin kepada para sahabat Narwastu bisa Bapak ceritakan. Iya, para sahabat Narwastu pada waktu itu tahun 1987, karena saya SMA di Jakarta. Kebetulan waktu saya anak-anak memang saya sangat giat sekali dalam bermain sepak bola. Bahkan ya dapat disebut saya sudah ikut pertandingan-pertandingan yang bersifat antar kabupaten, mewakili Kabupaten Dairi, sehingga ibu saya mengkhawatirkan bahwa motivasi saya jadi pendeta nanti bisa tidak dapat dilanjutkan. Dan pada waktu itu kakak-kakak saya kemudian membawa saya ke Jakarta untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan SMA, dan akhirnya saya selesaikan di sana. Kemudian setelah itu saya diantar kembali ke Pematang Siantar karena orang tua saya waktu itu sudah pensiun sebagai seorang pendeta. Dan saya ingat betul pada waktu itu setelah melengkapi semua surat-surat yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan masuk menjadi mahasiswa teologi, orang tua saya sendiri yang mengantar saya ke STT HKBP dengan membawa sejumlah uang yang telah ditabung sejak saya di Sidikalang. Persisnya sejak saya SD, uang ini sudah ditabung puluhan tahun, ya kira-kira seperti itu. Dan itulah memang salah satu ciri dari pendeta dulu. Mereka memiliki sebuah proyeksi dan persiapan yang sangat jauh, ya mungkin dibandingin saya sebagai pendeta masa kini memang sedikit berbeda. Karena mereka memang masih dididik oleh begitu banyak pendeta-pendeta Jerman dan pendeta-pendeta dulu yang hidupnya memang sangat menekankan kesederhanaan dan sikap berhemat, dan itu diajarkan. Jadi dengan uang yang tidak begitu banyak itu ditabung secara cukup lama, dan kemudian itulah yang digunakan untuk mempersiapkan saya masuk mengawali pendidikan awal di STT HKBP Pematang Siantar. Jadi tahun berapa ditabiskan sebagai pendeta? Kami ditabiskan tahun 1994 tanggal 11 September di kota Medan, persisnya di HKBP Pulu Brayan Medan, distrik 10 Medan Aceh. Begitu ya. Kita tahu gereja HKBP ini adalah gereja terbesar di Indonesia. Sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh HKBP. Bahkan banyak mengatakan banyak orang-orang besar lahir dari HKBP ini. Menjadi pejabat, jenderal di TNI, Polri, termasuk orang-orang hebat di politisi, di hukum, dan banyak lagi. Kalau boleh bicara, apa visi Pak Pendeta Siregar di HKBP yang semakin besar, tapi di satu sisi kan harus terus berjalan, karena ini kan dinamis. Silakan. Ya, sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan sekarang, itu menjadi sebuah instrumen awal yang mempersiapkan HKBP untuk mampu menjadi gereja yang aktual di tengah-tengah tantangan masa kini. Saya sebenarnya sedikit agak merasa khawatir dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, terutama di era digital, karena khususnya kita memperhatikan bahwa potensi keanggotaan jemaat di masa depan itu adalah anak muda, bukan orang tua. Dan saya cukup yakin bahwa kalau HKBP tidak mempersiapkan diri menjadi gereja masa depan, gereja yang aktual dan gereja yang autentik, tentu kita akan kewalahan. Dan kalau kita tidak cermat, HKBP mungkin akan kehilangan anggota. Karena ketika orang tua mereka yang sangat begitu militan dan selalu menekankan kamu harus jadi warga HKBP, mungkin setelah orang tuanya tidak ada kekuatan yang dapat mengingatkan kembali supaya mereka tetap bertahan dalam keanggotaan jemaat. Karena itu HKBP memang harus betul-betul mempersiapkan diri dengan membangun konsep pelayanan yang menyeluruh, dan tentu sekali bukan hanya tugas pendeta saja. Saya melihat potensi jemaat awam dalam ikut meningkatkan kinerja pelayanan ke depan sangat perlu sekali untuk dilibatkan dalam membangun pelayanan yang semakin menyeluruh, pelayanan yang semakin komprehensif,
Dan tidak boleh lagi kita misalnya bertumpu dengan birokratisme gereja yang seringkali menjadi salah satu faktor yang menutup ruang bagi anggota-anggota jemaat yang potensial. Sebut saja misalnya di kota Jakarta, tempat saya melayani sekarang ini, dan di beberapa daerah sekitarnya, kita melihat sebenarnya kalau kita ukur dengan baik, berdasarkan statistik, berdasarkan analisa yang baik, sebenarnya kemajuan jemaat HKBP dari sudut kualitas spiritual, menurut saya sedikit agak mengkhawatirkan. Kita mungkin dapat berbangga hati dengan pembangunan-pembangunan yang bersifat fisik, tetapi ketika berbicara pembangunan kualitas manusia, spiritualitas manusia, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh HKBP. Jadi itu salah satu pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan. Dan saya melihat bahwa institusionalisme itu harus semakin direduksi. Jangan unsur-unsur kelembagaan aja yang menonjol, tetapi unsur-unsur pelayanan yang melibatkan semua modal atau potensi yang ada di tengah-tengah jemaat itu kembali harus dicoba untuk dibangun sehingga jemaat itu semakin kuat. Nah, dari sudut tadi karena memang bicara tokoh, sebenarnya kalau kita bicara tokoh-tokoh yang ada dalam negara kita ini yang sebut saja misalnya adalah sebagian warga HKBP, jujur saja mereka itu sebenarnya besar juga bukan karena faktor kelembagaan HKBP. Dulu mungkin ya karena pendidikan gereja yang sangat bagus. Tetapi belakangan ini kalau kita menyadari mereka lahir sebenarnya oleh karena satu ikhtiar yang sangat sungguh-sungguh dan upaya mereka yang betul-betul dengan doa, dengan usaha kerja keras, sehingga mereka berhasil menjadi tokoh-tokoh yang besar di tengah-tengah negara kita. Jadi HKBP memang perlu juga dalam hal ini mempersiapkan warganya supaya boleh membentuk sebuah sikap hidup dan spiritualitas yang dapat menjadi contoh ketika mereka menduduki jabatan-jabatan di tengah-tengah negara itu. Menurut saya ya itulah salah satu kekhawatiran saya sekaligus bagaimana HKBP menjawab tantangan-tantangan ini ke masa depan. Iya. Waktu itu di Sinode Godang tahun 2020 pemikiran itu Bapak sampaikan di Sinode Godang waktu itu? Agak berbeda mungkin dari sudut mekanisme karena di dalam mekanisme HKBP dalam sistem pemilihan tidak ada apa yang kita sebut campaign, misalnya para calon, menyampaikan visi dan misi atau menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran tentang apa yang mau dikerjakan ke depan. Itu tidak ada. Jadi itu seperti ya mereka diberikan kesempatan ke depan untuk memperkenalkan diri, kemudian menyatakan kesediaan, baru dipilih. Jadi tidak dilihat bagaimana kualitas atau bagaimana leadership seseorang itu dalam pemilihan itu, karena tidak ada kesempatan yang diberikan oleh panitia misalnya barang setengah jam bagi setiap calon untuk menyampaikan visi dan misi atau gagasan atau pokok-pokok pikiran yang akan dikerjakan dalam 4 tahun ke depan apabila terpilih misalnya dalam jabatan-jabatan tertentu. Iya. Bapak kan sebagai ketua rapat pendeta HKBP ya. Ya. Dalam berbagai pertemuan, pemikiran-pemikiran yang cukup menarik ini selalu Bapak sampaikan? Sebenarnya dari dulu dalam percakapan-percakapan yang bersifat personal dan kelompok-kelompok kecil, gagasan seperti ini selalu mengalir dalam diskusi-diskusi kita. Cuman memang ada sebuah perubahan yang mungkin perlu dikaji di tengah-tengah gereja HKBP, bahwa pragmatisme itu juga sudah terjadi. Jadi memilih sosok pemimpin itu tidak selalu berorientasi pada sosok seseorang yang dilihat dari integritas, kapasitas, dan lain-lain. Sebab kita tahu misalnya dalam kontestasi dan periodisasi itu tidak tergambar bagaimana seseorang dapat mengkonsolidasi potensi-potensi suara yang dapat mendukung, ya lebih banyak tensinya ke situ daripada kepada kualitas yang dapat diharapkan dari seorang sosok yang
boleh didahulukan atau dikedepankan untuk memimpin, karena tidak ada ruang bagi semua orang untuk itu. Ada pendeta-pendeta yang melayani daerah-daerah pedesaan dan daerah tertentu relatif tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang calon itu. Iya. Pak Pendeta Siregar, kita tahu Bapak juga pernah menjadi Kepala Biro Informasi Sinode HKBP ya? Iya. Berarti Bapak pernah menjadi seorang jurnalis. Jurnalis ini juga adalah kelompok intelektual yang boleh dikatakan orang kamus berjalan, banyak tahu. Tentu Bapak juga mencermati situasi sosial politik di negara kita. Tahun 2023-2024 adalah tahun politik. Bapak tentu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pimpinan jemaat di HKBP Taman Mini, Bapak mencermati tahun politik ini. Apa yang Bapak refleksikan tentang situasi ini sekarang? Apalagi kita juga berada di bulan Natal. Iya, jadi di rapat pendeta pada 16 hingga 20 Oktober yang lalu yang berlangsung di Jatun Silangit, kita telah memutuskan semacam pedoman bagi setiap warga HKBP. Panduan politik bagi warga HKBP dalam 8 butir keputusan yang mengarahkan setiap warga jemaat untuk bersikap netral dalam kehidupan bersama dengan warga yang lain, dan tidak membawa-bawa misalnya isu sara, kemudian memilih para legislator yang sungguh-sungguh memperjuangkan tujuan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemudian kepada para warga HKBP yang ada dalam jabatan-jabatan tertentu atau yang memiliki tohonan atau panggilan pekerjaan sebagai seorang pendeta, guru jemaat, dan lain-lain, maka mereka juga tidak boleh berpolitik praktis. Mereka harus tetap menjaga netralitasnya dalam kehidupan kewargaan untuk menghindari terjadinya potensi konflik. Bahkan bila ada pendeta yang ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, mereka harus di awal menyatakan untuk cuti pelayanan selama mereka masuk dalam bursa pencalonan itu. Termasuk sejauh ini ada pendeta HKBP yang maju jadi caleg atau calon DPD? Saya memang belum mencek secara penuh apakah ada, tapi sejauh ini yang saya tahu belum ada. Mudah-mudahan tidak ada, karena saya tidak setuju kalau sudah dipanggil jadi pendeta, ya pendeta lah ya. Ngapain lagi harus berpikir untuk menjadi calon legislatif ya. Kalau mau ya udah mundur jadi pendeta sekalian. Saya jangan jadi pendeta lagi, karena saya tidak setuju memang. Ya saya mewakili pandangan yang sangat konservatif soal itu ya. Bagaimana para hamba Tuhan ketika dia memang mau jadi politisi ya silahkan, tapi jangan membawa-bawa jemaat ini nanti jadi terpolarisasi dalam pemahaman-pemahaman yang partisan yang membuat terjadinya friksi-friksi dan perselisihan di tengah-tengah jemaat. Ya. Pak Pendeta Siregar, Bapak juga dikenal seorang pendeta intelektual di HKBP ya. Dan dari beberapa informasi dan jajak pendapat yang pernah kami lakukan, Bapak juga disebut-sebut sebagai calon pimpinan HKBP. Ya, kalau mungkin bisa disebut sekjen atau IPORS. Omong-omong, Bapak pernah terpikir untuk arah jabatan ke sana? Sebenarnya tidak pernah terpikir ya, secara pribadi. Lebih banyak keinginan itu lahir dari berbagai masukan-masukan ya, dan mungkin juga ada teman-teman yang melihat potensi kita misalnya sebagai pribadi ya perlu dilanjutkan kepada tugas-tugas yang lebih besar, misalnya seperti jadi EPORS HKBP. Nah, karena saya sebagai KRP memang selama ini sudah ada semacam satu kebiasaan yang dilihat di tengah-tengah gereja kita, ya KRP selalu maju menjadi calon EPORS. Jadi maksudnya ketua rapat pendeta ya? Ketua rapat pendeta maksud saya, kayak sebagai ketua rapat pendeta. Jadi dalam posisi sekarang ini ya seperti itu juga, ada dorongan juga untuk menuju HKBP 1 atau EPORS HKBP.
Begitu ya. Baik. Pak Pendeta Siregar, ini kita berada di bulan Natal, akhir tahun 2023, dan kita akan memasuki tahun baru 2024. Ada yang mau Bapak sampaikan tentang harapan di bulan Natal ini, juga tahun baru 2024, yang notabene itu kita akan berada nanti dalam situasi yang begitu ramai, dengan adanya banyak caleg-caleg yang datang ke gereja untuk sosialisasi kampanye, dan saya yakin Bapak juga banyak didatangi para caleg untuk minta dukungan doa ya. Iya, ada juga beberapa yang datang, dan saya selalu bersikap sama bahwa saya tidak akan dapat memberikan dukungan politik karena tugas yang telah membatasi ruang gerak saya memang tidak boleh melakukan itu dalam menghindari supaya tidak terjadi friksi dan gesekan-gesekan di tengah-tengah jemaat. Misalnya jemaat saya di Taman Mini sendiri ada beberapa calon legislatif. Nah tentu saya bersikap terbuka untuk mendukung mereka, tetapi tidak mendukung secara pribadi, karena itu akan menyebabkan terjadinya nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah berhubungan dengan Natal ini, karena inti dari Natal adalah solidaritas Allah kepada manusia. Solidaritas itu ditunjukkan dengan sebuah ketidakmasukakalan bahwa Allah menempuh rute yang paling hina, kedatang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Solidaritas yang tidak dapat dilihat sekedar hanya sebuah komitmen biasa, tetapi komitmen yang sangat luar biasa. Dan tentu ini mengajak kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya sekedar mengkapitalisasi pemahaman-pemahaman ritualistik semata-mata, tetapi menggelorakan persaudaraan sejati dalam kehidupan kita, terutama sebagai bangsa di tengah-tengah sebuah persiapan pesta politik. Bagaimana kita menyuarakan suara Natal ini, pesan Natal, bahwa kita tetap harus menjaga persaudaraan sejati, yang tetap belajar untuk saling menghargai, menghormati, hidup toleran satu dengan yang lain. Meskipun memanasnya pemilihan presidennya akan segera berlangsung di tahun depan bulan Februari, dan itu sekarang sudah berdinamika di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Tentu sebagai orang-orang percaya dalam terang Natal ini, tetap kepada kita disuarakan sebagaimana Allah yang begitu solider, begitu peduli dan mengangkat martabat kita. Ini waktunya bagi orang-orang Kristen tetap untuk hidup dalam persaudaraan sejati, mengangkat martabat sesamanya. Tidak perlu harus saling mengejek, membuli, tidak perlu harus saling melukai, tidak perlu harus saling menyakiti. Bahkan di gereja saya katakan, sepanjang kita di gereja ini jangan bicarakan pilpres, tapi setelah keluar silahkan, itu hak masing-masing. Kita jaga kondusivitas ketika kita membangun sebuah solemnity kehikmatan itu, tentu itu akan memberikan semacam sebuah stimuli yang menyebabkan semua orang akan menahan diri untuk membicarakan, karena gereja itu adalah sebuah ruang yang disebut sebagai suatu sanctuary, tempat yang dikhususkan bagi siapapun tanpa melihat siapa dia, apa identitasnya dan lain-lain. Karena itu jadilah gereja menjadi tempat yang boleh menghadirkan kehangatan Natal itu, sehingga persaudaraan sejati dapat ditumbuhkan dalam kehidupan kita bersama. Ya. Baik para sahabat Narwastu, itu perbincangan yang cukup menarik dengan seorang intelektual dari Sinode HKBP, Bapak Pendeta Siregar. Beliau Ketua Rapat Pendeta HKBP. Juga pernah menjadi Kepala Biro Informasi HKBP atau jurnalis di Gereja HKBP. Kami berharap dari wawancara ini, dari perbincangan ini ada nilai-nilai yang bisa kita petik dalam memasuki tahun baru 2024, terutama kepada umat Kristiani. Terima kasih Pak Pendeta Siregar sudah berkunjung ke kantor majalah Narwastu. Kami juga berterima kasih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Ya, terima kasih. Baik para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri, tetap jaga kesehatan di bulan Natal ini. Dan kita akan memasuki tahun baru 2024. Kiranya kita bersama keluarga selalu sehat, penuh sukacita, dilindungi Tuhan.
Salam kasih Narwastu dan Tuhan memberkati Indonesia.